Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Tia Simansulis Simanjuntak, dengan NIM 4193111054 dari kelas MESP 2019 Universitas Negeri Medan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan GeoGebra. Sebelum kita masuk ke pemanfaatan GeoGebra, kita harus tahu apa sejarah GeoGebra. Sejarah GeoGebra. GeoGebra dikembangkan oleh Markus Hohenwalter yang berasal dari Austria. Ia adalah seorang profesor di Universitas Johannes Kepler, Linz. Selama kependidikan di universitas, ilmu komputer dan matematika terapan, ia mengembangkan perangkat lunak pendidikan, matematika, GeoGebra, dan telah memenangkan berbagai penghargaan software di Eropa dan Amerika Serikat. Penelitiannya berfokus pada penggunaan teknologi dalam pendidikan matematika. Sejak saat itu, GeoGebra terus mengalami pengembangan. Penemu dan perancang terus berusaha memperbaiki kekurangan dari program GeoGebra. Sampai saat ini, telah muncul GeoGebra 5 sebagai perbaikan dari GeoGebra 4. Dan pada GeoGebra 5 ini telah dapat dijumpai gambar dalam bentuk 3 dimensi atau 3D. Aplikasi GeoGebra dapat diunduh melalui laman www.geogebra.org. Oke, sekarang kita masuk ke mengenal GeoGebra. Apa itu sebenarnya GeoGebra? GeoGebra merupakan aplikasi matematika dinamis yang dapat memvisualisasikan, mendemonstrasikan, dan mengkonstruksikan konsep-konsep matematika. Baiklah, sekarang kita coba untuk mengenal menu bar pada GeoGebra. Sebelum kita mengenal menu bar dan lainnya pada GeoGebra, kita buka aplikasinya dulu. Nah, untuk aplikasi GeoGebra sendiri itu bentuknya seperti ini, yang ada di icon kursor saya ini. Nah, kita klik 2 kali. Nah, seperti inilah kira-kira tampilan GeoGebra. Nah, untuk membahas semua tampilan dan penggunaan GeoGebra ini, saya akan menjelaskannya satu persatu. Baiklah, sekarang kita masuk ke menu bar pada GeoGebra. Nah, menu bar pada GeoGebra yang pertama itu kita lihat pada kursor saya. Menu bar itu adalah ini, File, Edit View, Option, Tools, Window, Help. Dan kemudian ada menu toolbar, itu adalah ini, seperti ini. Kemudian style bar graphic view adalah di bagian sini, semua ini style bar graphic view. Kemudian untuk style bar algebra view adalah ini, bagian yang kosong ini. Kemudian input bar itu adalah ini. Oke. Sekarang kita masuk ke menu bar, merupakan bagian utama yang dapat membantu pengguna dalam penggunaan aplikasi GeoGebra. Menu bar terdiri dari ini tadi, ada file, menu, edit menu, options, tools, menu, window, dan help. Kemudian kita coba untuk masuk ke menu file. Nah, ini dia menu file. Menu file, menu ini digunakan untuk membuka, menyimpan, dan mengekspor sebuah file, serta menutup program yang telah dikerjakan. Nah, ini dia. Ini menu file, new untuk membuat menu baru, dan open untuk membuka, save untuk menyimpan, kemudian mengekspor sebuah file dan menutup program atau close yang telah dikerjakan. Nah, kemudian untuk menu edit. Nah, di sini ada edit. Menu ini berfungsi untuk mengedit teks atau gambar. Karena mengedit teks, jika kita sudah membuat teks tadi atau sebuah gambar, ini untuk mengubah ke tampilan yang sebelumnya. Redo itu mengubah tampilan ke tampilan yang setelahnya. Nah, copy, paste seperti yang biasanya, copy untuk mengcopy, paste untuk mempaste, dan sebagainya. Kemudian ada menu view. Menu view dapat digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja GeoGebra.
Nah, ini dia lembar tampilan, ada algebra, spreadsheet, CAS, grafik 2, 3D grafik, construction protocol, probability calculator, keyboard, dan lainnya, tergantung tampilan lembar kerja mana yang ingin kita buat. Kemudian ada options. Menu ini dapat digunakan untuk mengatur berbagai fitur tampilan, seperti pengaturan ukuran huruf, pengaturan jenis atau style, objek-objek geometri, dan sebagainya. Nah, ini dia bisa kita lihat seperti bentuk font size-nya, kemudian language, kemudian ada rounding, null decimal place, dan sebagainya, labeling, tergantung yang ingin kita pakai. Oke. Selanjutnya, itu adalah menu Tools. Menu ini dapat digunakan untuk mengatur peralatan pada GeoGebra, seperti mengatur beberapa toolbar yang akan ditampilkan, membuat toolbar baru dari berbagai fungsi toolbar yang telah ada, serta menghapus dan memodifikasi nama dan icon toolbar. Nah, di tool ini ada Customize Toolbar, ada Create a New Tool, dan Manage Tool. Kemudian menu Window. Menu Window digunakan untuk membuat jendela baru. Nah, yaitu New Window atau Ctrl-N. Kemudian ada terakhir menu Help. Menu ini menyediakan petunjuk teknis penggunaan program GeoGebra. Nah, jika kita ingin bantuan tutorial, manual, GeoGebra forum, report book, atau about our lessons, kita bisa membuka menu Help. Oke, kita selesai untuk menu bar pada GeoGebra. Kemudian kita masuk ke toolbar pada GeoGebra. Nah, toolbar tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ia adalah yang ini semua. Nah, di menu toolbar ini kita coba saya coba menjelaskan untuk icon ini. Icon ini adalah move, digunakan untuk memindahkan atau menggeser posisi grafik. Move. Nah, di sini ada move, itu untuk menggeser atau memindahkan posisi grafik. Kemudian around point, untuk merotasikan objek bebas yang berpusat pada titik yang sudah dipilih, lalu menggesernya dengan mouse. Kemudian freehand shape, digunakan untuk membuat garis secara sembarang. Dengan awal mula berupa tulisan tangan, kemudian pada jendela kiri akan muncul titik pada garis tersebut. Kemudian pen, digunakan untuk membuat goresan pena. Oke, sekarang kita masuk ke icon ini. Ada titik, ada A. Nah, di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama point. Point digunakan untuk membuat suatu titik pada grafik. Kemudian point of object, digunakan untuk membuat titik pada bagian dalam suatu objek. Kemudian intersect, digunakan untuk melihat perpotongan dua objek dengan cara memilih dua objek atau klik langsung pada perpotongannya. Kemudian ada attach. Attach or detach point digunakan untuk menggunakan suatu titik dengan mengklik titik tersebut. Nah, itulah. Kemudian untuk menu icon ini yang ada garis kemudian titik 2. Yang pertama ada menu line. Line digunakan untuk membuat garis melalui dua titik. Kemudian segmen digunakan untuk membuat garis antara dua titik dengan cara memilih dua buah titik. Kemudian segmen with given length digunakan untuk membuat ruas garis dengan panjang tertentu dengan cara memilih suatu titik dan mengisi panjang ruas garisnya. Kemudian ray digunakan untuk membuat sinar antara dua titik dengan cara memilih titik awal dan titik akhirnya. Kemudian vektor. Vektor digunakan untuk membuat garis vektor dengan memilih titik awal dan titik akhirnya. Kemudian vektor from point digunakan untuk membuat vektor dengan cara mengklik titik dan garis vektor sehingga akan muncul vektor yang besarnya sama dengan vektor yang diklik. Namun posisi berasal dari titik awal tersebut. Nah, kita bisa milih dari beberapa di antaranya yang ingin kita buat. Kemudian kita masuk ke icon ini. Sampingnya, icon yang seperti ini ada beberapa bagian. Saya akan menjelaskan beberapa bagian.
Yaitu yang pertama, perpendicular line. Digunakan untuk membuat garis tegak lurus dengan cara memilih suatu titik dan memilih garis yang tegak lurus terhadap titik tersebut. Kemudian, parallel line. Parallel line digunakan untuk membuat garis sejajar dengan cara mengklik sebuah titik dan garis kemudian akan terbentuk garis yang sejajar dengan garis tersebut. Kemudian, angle bisector digunakan untuk membuat garis bagi dengan cara memilih 3 buah titik atau 2 buah garis. Kemudian tangents digunakan untuk membuat garis singgung dengan mengklik sebuah titik singgung pada suatu fungsi. Kemudian polar or diameter line digunakan untuk membuat garis polar dan diameter pada lingkaran atau konik. Kemudian yang terakhir itu locus. Locus digunakan untuk membuat garis lokus dengan cara memilih titik lokus dan titik pada suatu objek. Oke, sekarang kita masuk ke icon yang ini. Saya akan jelaskan tentang poligon saja, yaitu poligon digunakan untuk membuat grafik berbentuk poligon dengan cara memilih beberapa titik dan mengklik kembali titik awalnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang toolbar pada GeoGebra yang ada di 3D Graphic. Karena ada beberapa yang bakalan muncul. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Tadi polygon sudah, kita masuk ke bagian icon circle with axis through point. Nah, di sini ada beberapa bagian. Nah, ini ada banyak. Saya jelaskan satu persatu. Nah, di circle with center through point ini digunakan untuk membuat lingkaran dengan memilih titik pusat dan titik tertentu sebagai titik yang terletak pada busur lingkaran. Kemudian, circle with center, radius, and direction itu digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara memilih titik pusat dan memasukkan besar jari-jari lingkaran. Kemudian, circle through 3 points digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara memilih 3 buah titik. Kemudian, circular arc digunakan untuk membuat busur lingkaran dengan membuat titik pusat dan membuat dua buah titik. Kemudian, circumscircular arc digunakan untuk membuat busur lingkaran dengan membuat 3 buah titik. Kemudian, circular sector digunakan untuk membuat sektor lingkaran dengan membuat titik pusat dan membuat 2 titik. Kemudian, circumcircular sector itu digunakan untuk membuat sektor lingkaran dengan membuat 3 titik yang akan terletak pada sektor tersebut. Kemudian ada elips. Elips digunakan untuk membuat elips dengan cara memilih 2 buah titik fokus dan titik elips. Kemudian hiperbola digunakan untuk membuat hiperbola dengan memilih 2 titik fokus dan 1 titik hiperbola. Kemudian ada parabola. Parabola digunakan untuk membuat parabola dengan memilih titik dan garis arah. Dan terakhir ada sonic through 5 points. Digunakan untuk membuat konik pada grafik melalui 5 buah titik. Oke, kita lanjut ke icon selanjutnya, intersect to surface. Intersect to surface ini untuk membuat perpotongan 2 permukaan, misalnya membuat kerucut terpancung. Kita bisa buat pakai ini. Selanjutnya icon plane through 3 points. Nah, yang plane through 3 points digunakan untuk membuat bidang dengan menggunakan 3 titik. Kemudian ada plane. Plane itu digunakan untuk membuat bidang dengan menggunakan 3 titik atau sebuah garis dan 2 titik atau 2 garis. Kemudian perpendicular plane. Nah, ini untuk membuat bidang dengan 1 titik dan garis sumbu. Yang terakhir ada parallel plane. Digunakan untuk membuat bidang dengan menggunakan sebuah titik dan titik di garis sumbu. Oke, next ke icon yang selanjutnya. Mana tadi? Bentar, kita buat tadi 3D Graphics. Nah, selanjutnya ini ada icon piramid.
Nah, di icon piramid ini ada beberapa yang disediakan. Yang pertama, piramid digunakan untuk membuat piramid atau limas dengan cara membuat poligon dan menambahkan titik atas. Kemudian prism digunakan untuk membuat prisma dengan cara membuat poligon dan menariknya ke atas sehingga berbentuk prisma. Kemudian ada extrude to pyramid or cone digunakan untuk membuat limas atau kerucut dengan cara menggeser poligon untuk limas dan menggeser lingkaran untuk kerucut, kemudian masukkan tinggi limas atau kerucut. Nah, kemudian extrude to prism. Extrude to prism of cylinder digunakan untuk membuat prisma atau tabung dengan cara menggeser poligon untuk prisma dan menggeser lingkaran untuk tabung. Kemudian, masukkan tinggi prisma atau tabung. Selanjutnya, cone. Cone digunakan untuk membuat kerucut dengan membuat titik pusat dan titik puncak lalu membuat besar jari-jari kerucut. Oke, yang selanjutnya adalah silinder. Silinder digunakan untuk membuat tabung dengan membuat titik pusat pada alas, atas, dan bawah lalu memasukkan jari-jari tabung. Selanjutnya tetrahedron digunakan untuk membuat limas segitiga menggunakan 2 titik. Kemudian ada cube digunakan untuk membuat kubus melalui 2 titik. Dan yang terakhir yaitu net digunakan untuk buat jaring-jaring bangun ruang. Oke, lanjut ke icon selanjutnya ada sphere, center, and point. Itu digunakan untuk membuat bola dengan cara menarik kursor. Kemudian ada sphere, center, and radius. Digunakan untuk membuat bola dengan memasukkan jari-jari. Oke, yang selanjutnya ada icon angel. Nah, di sini ada angel. Digunakan untuk menentukan sudut dari 3 buah titik atau 2 buah garis. Kemudian ada distance or length. Digunakan untuk menentukan jarak dari 2 buah titik ke bidang lainnya. Kemudian ada area. Digunakan untuk mengukur luas dari poligon, lingkaran, dan bidang lainnya. Dan yang terakhir ada volume. Volume ini digunakan untuk menentukan volume dari piramid, prisma, kerucut, dan bidang lainnya. Kemudian ada icon yang seperti ini. Yang pertama itu reflect about plane. Reflect about plane digunakan untuk merefleksikan sebuah objek dengan bidang. Kemudian ada reflect about line. Digunakan untuk merefleksikan sebuah objek dengan sebuah garis. Kemudian ada reflect about point. Digunakan untuk merefleksikan sebuah objek dengan sebuah titik. Kemudian ada rotate around line. Digunakan untuk membuat bidang dari bidang yang lain dengan cara masukkan ukuran sudut. Kemudian translate by vector. Digunakan untuk menerjemahkan titik koordinat ke dalam bentuk vektor. Yang terakhir yaitu delete from point. Digunakan untuk membuat titik baru dari 2 buah titik. Oke, lanjut ke icon selanjutnya yaitu ini, icon ABC ini, yaitu teks. Itu untuk memasukkan sebuah teks. Dan yang terakhir adalah yang seperti ini, ada beberapa. Yang pertama yaitu rotate 3D graphics view. Digunakan untuk merotasi grafik. Kemudian move graphic view. Digunakan untuk memindahkan grafik. Selanjutnya zoom in. Digunakan untuk memperbesar tampilan grafik. Zoom out memperkecil tampilan grafik. Kemudian show and or hide object. Menampilkan atau menyamarkan suatu objek. Kemudian show or hide label. Digunakan untuk menampilkan atau menyamarkan sebuah label. Kemudian copy visual style. Digunakan untuk menyalin warna dari sebuah objek. Ada delete. Digunakan untuk menghapus sebuah objek. Dan view in front of. Digunakan untuk melihat di depan bidang. Selanjutnya, membuat fungsi dengan aplikasi GeoGebra. Nah, dalam pelajaran matematika maupun pelajaran eksakta lainnya, terdapat beberapa macam fungsi, yaitu fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi polinom, fungsi trigonometri, fungsi eksponen, dan lain-lain. Tiap-tiap fungsi tersebut memiliki gambar grafik yang berbeda-beda. Secara umum, berikut ini langkah-langkah membuat fungsi. Yang pertama yaitu menentukan terlebih dahulu tipe fungsi yang akan kita buat. Kemudian memasukkan persamaan berdasarkan bentuk umum fungsi tersebut pada kolom masukan. Kemudian tekan enter, maka muncul grafik. Kita coba yang pertama itu fungsi linear. Bentuk umum fungsi linear adalah fx sama dengan ax tambah b.
Maka untuk membuat gambar dari grafik fungsi linear tersebut dengan cara memasukkan bentuk umum persamaannya, yaitu contoh fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 5. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita buka aplikasi GeoGebra, sudah. Kemudian kita mengetikkan persamaan pada kotak input. Nah, ini input, kita ketikkan persamaan. Tadi kita buat persamaannya f(x) sama dengan 2x tambah 5. 2x tambah 5. Lalu tekan enter, maka tampilannya akan seperti ini. Begitu untuk fungsi linear. Kemudian fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bc. Namun, untuk masukkan lambang atau pangkat, maka pada kolom perintah pengguna dapat menggunakan lambang. Nanti saya buat pangkat itu seperti pangkat seperti biasanya, sehingga menjadi f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bc tambah bx tambah c. Contoh gambar grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 5. Nah, dengan cara yang kita masukkan, kita ketikkan pada input ini f(x) f(x) sama dengan x kuadrat. Nah, untuk pangkat bisa kita gunakan ini. Nah, x kuadrat tambah 3x tambah 5. Kemudian kita ketik enter. Kemudian akan ada gambar seperti ini. Nah, inilah dia. f(x) sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 5. Kemudian fungsi polinom. Bentuk umum dari fungsi polinom yaitu f(x) sama dengan an x pangkat n tambah an kurang 1 x n kurang 1 tambah blank 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 tambah hingga x tambah 1. Misalnya, contoh kita membuat grafik dari fungsi polinom f(x) sama dengan x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah x tambah 5. Nah, itu kita ketikkan di input, yaitu f(x) sama dengan x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2. Maaf, ini tadi kesalahan. Tambah. Kemudian tambah x tambah 5. Kemudian kita klik enter. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini dia. Oke, lanjut ke fungsi trigonometri. Memunculkan gambar fungsi trigonometri dapat dilakukan dengan cara masukkan nilai sinus, kosinus, dan tangent pada persamaannya. Misalkan, untuk membuat grafik fungsi trigonometri, kita masukkan saja ke input f(x) sama dengan sin x tambah 45 kurang 4. Lalu kita klik enter. Maka akan ada grafik seperti ini. Nah, inilah dia grafik sinusnya. Kemudian, fungsi eksponen. Bentuk umum fungsi eksponen adalah f(x) sama dengan a pangkat x. Pengguna dapat memasukkan fungsi f(x) a pangkat x pada kolom input. Misalnya untuk membuat grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x sebagai berikut. Misal, f(x) sama dengan 2 pangkat x. Kita langsung masukkan aja ke input. f(x) sama dengan 2 pangkat x. Nah, maka akan muncul grafik berikut. Nah, seperti ini dia. Kemudian kita masuk ke membuat bangun ruang dengan aplikasi GeoGebra. Terdapat dua jenis bangun ruang, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Adapun contoh bangun ruang sisi datar yaitu balok, kubus, prisma, dan limas. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung yaitu kerucut, bola, dan tabung. Pengguna dapat memanfaatkan menu 3D graphic untuk membuat bangun ruang dengan mudah. Nah, misal kita ingin membuat prisma segi 5. Yang pertama, buka aplikasi GeoGebra. Kemudian klik menu View. Kemudian klik 3D graphic. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu klik point. Lalu pilih poin atau titik yang ingin kita buat, misalnya minus 2,2. Kemudian klik regular polygon. Dari polygon, klik regular polygon dan hubungkan titik A ke titik B. Setelah kita hubungkan, masukkan atau ketik angka 5 pada kotak dialog yang muncul. Nah, itu sesuai dengan banyak segi pada prisma. Oke, muncul seperti ini. Kemudian klik gambar ini. Kemudian, maaf, sebentar. Oke, selanjutnya klik piramid, extrude to prism.
klik gambar prisma tadi, yang dibuat prisma, kemudian klik masukkan berapa tinggi yang diinginkan, misalnya tingginya ingin 4. Oke, klik OK, maka akan muncul gambar prisma segi 5 pada bagian 3D graphics ini. Selanjutnya kita membuat jaring-jaring bangun ruang. Untuk membuat jaring-jaring bangun ruang pada GeoGebra cukup mudah. Hal ini dapat dibuat dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sebuah bangun. Misalkan bangun ruang prisma segi 5 yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk membuat jaring-jaringnya, kita klik tombol tool yang memuat icon net. View, 3D Graphics, kemudian klik piramid dan klik net. Nah, kemudian klik bangun yang ingin dibuat jaring-jaringnya. Kita klik bangun ini, maka akan muncul gambar jaring-jaring prisma segi 5 seperti berikut. Selanjutnya kita masuk ke membuat persamaan lingkaran dan titik singgung garis lingkaran. Yang pertama kita buat persamaan lingkaran. Langkah-langkahnya yaitu kita buka aplikasi GeoGebra. Kemudian pada kotak dialog input kita tuliskan persamaan lingkaran yang ingin kita buat. Misalkan saya membuatnya ini x kuadrat tambah y kuadrat tambah 0,05 y kurang 4,05 sama dengan 0. Kita klik enter, maka akan muncul gambar berikut ini. Kemudian, jika pengguna ingin menulis persamaan umum dari lingkaran, maka pengguna bisa membuat slider terlebih dahulu untuk masukkan nilai A, B, dan C persamaannya. Sebagaimana berikut, kita buat nilai A. Misalkan nilai A-nya berapa? Tadi nilai A sama dengan 0, B sama dengan 0,05, kemudian C sama dengan minus 4,05. Kemudian kita klik pada angka-angkanya. Nah, akan muncul seperti pada layar berikut. Kemudian kita mencari titik singgung garis lingkaran. Terdapat 3 posisi atau kedudukan garis terhadap lingkaran, yaitu memotong lingkaran pada 2 titik yang berbeda, kemudian memotong lingkaran pada 1 titik, atau dikenal dengan menyinggung lingkaran, dan tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Pengguna dapat dengan mudah menentukan titik singgung garis dan lingkaran melalui aplikasi GeoGebra. Misalkan, contohnya yaitu tentukan garis singgung lingkaran L.2 x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kurang 4y sama dengan 0. Nah, lalu klik enter, maka akan muncul gambar berikut. Kemudian pada kolom input masukkan kembali persamaan garis G. Ingat, tekan enter, spasi. Kita klik G, X kurang 2, Y tambah 8 sama dengan 0. Nah, lalu klik enter, pilih icon yang kedua yaitu intersect to object. Yaitu dari sini, intersect, klik gambar lingkaran dan garis. Dengan demikian akan tampil hasil titik singgung lingkaran dan garis yaitu 0,4 pada bagian kiri dependent object. Nah, seperti itu caranya untuk mencari titik singgung garis lingkaran. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang selanjutnya itu membuat persamaan elips, bola, dan hiperbola. Yang pertama kita menggambar grafik persamaan elips. Yang pertama buka aplikasi GeoGebra. Kemudian kita masukkan nilai titik dari poin ini, kita klik poin, terus poin, kita pilih titik yang ingin kita buat, misalnya titik A-nya itu negatif 2, titik B-nya juga, titik B-nya 2, positif 2, kemudian C-nya itu 1. Nah, kemudian untuk mengetahui persamaan elips dari titik ABC, maka ketik elips pada kotak input, elips, dan pilih fokus-fokus poin. Nah, di sini kita ganti fokus-fokus poinnya jadi A, B, C. Baru kita klik lah enter, maka akan muncul gambar terbentuk persamaan elips seperti gambar di bawah ini. Ini dia persamaan elipsnya. Oke, kita menentukan persamaan parabola. Caranya yaitu pertama buka aplikasi GeoGebra. Kemudian kita masukkan titik A, yaitu kita klik poin.
kita masukkan titik yang ingin kita buat. Misalkan titik A-nya itu 0,2. Kemudian titik B-nya kita buat 2,0 dan titik C-nya adalah 2,4. Nah, selanjutnya kita klik lagi icon line untuk garis F. Line, garisnya itu yang menghubungkan titik B ke titik C. Hubungkan titik B ke titik C. Nah, setelah itu kita isi input untuk mengetahui persamaan parabola dari titik A ke titik ke garis F, maka pengguna dapat menulis parabola, tulis parabola pada input, point, line. Nah, di bagian point kita isi A, di bagian line kita isi F. Dan kemudian kita klik enter. Maka akan terbentuk persamaan elips sebagai berikut. Ini dia, y kuadrat tambah 4x kurang 4y sama 0. Kemudian kita masuk ke persamaan parabola. Pertama, persamaan hiperbola. Itu caranya kita buka aplikasi GeoGebra. Kemudian kita masukkan slider untuk nilai A dan B dari persamaan. Kita misalkan persamaannya yaitu nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan 1. Maka dari situ dapat kita buat equation-nya atau persamaannya, yaitu equation satunya itu x kuadrat sesuai rumus hiperbola tadi, persamaan hiperbola itu x kuadrat, baru kita buat per 1 kuadrat dikurang y kuadrat per 1 kuadrat sama dengan 1. Kita klik enter, maka kita geser, maka dapatlah gambar seperti ini. Kita tinggal klik A dan B-nya, maka akan muncul seperti di layar berikut. Selanjutnya, kita masuk ke menentukan persamaan hiperbola. Pertama yaitu kita buka aplikasinya, kemudian kita masukkan nilai atau titik A, B, C yang kita inginkan dari point. Kemudian kita masukkan, misalkan kita buat titik negatif 1,0, kemudian 1,0, dan titik C-nya kita buat 3,3. Nah, dari sini kita tentukan persamaan hiperbolanya dengan klik input, kita tulis hiperbola. Sehingga muncul seperti ini, kita klik hiperbola, fokus point, kita ketik fokusnya A, fokusnya kemudian B, dan poinnya itu C. Nah, lalu kita klik enter, maka akan muncul persamaan seperti gambar berikut dan persamaan di pada kolom ini. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke alat bantu ilmu kalkulus. Yang pertama yaitu turunan. Yaitu pertama kita buka aplikasi GeoGebra. Kemudian kita masukkan nilai fungsi pada kolom input, pada kotak input. Misalnya kita buat fungsinya itu yaitu fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2. Kita klik enter. Nah, kemudian kita buat lagi di input, untuk mencari turunan kita klik derivatif. Nah, derivatif function. Di functionnya ini kita ubah menjadi f. Nah, lalu kita klik enter. Maka hasilnya akan tampak seperti gambar berikut. Nah, gambarnya ini dan fungsi turunannya ada di sebelah sini. Oke, selanjutnya untuk integral. Hampir sama seperti yang tadi, integral. Yang pertama integral tak tentu. Caranya yaitu masukkan nilai fungsi pada kotak input. Misalnya kita buat fungsinya itu adalah fx sama dengan 6x kuadrat ditambah 1. Kita klik enter. Nah, kemudian untuk mencari integral tak tentu, kita ketik di kotak input itu integral, kemudian function. Nah, pada function ini kita ubah menjadi f. Lalu kita klik enter, maka akan muncul gambar berikut ini, dan disinilah dia fungsi integral tak tentunya. Oke, yang selanjutnya yaitu integral tentu. Caranya yaitu kita masukkan nilai fungsi pada kotak input. Misalnya kita buat fungsinya itu adalah fx sama dengan 4x tambah 2. Klik enter. Kemudian klik integral pada kotak input.
Kita pilih integral function start x value dan end x value. Pada function, kita tulis nama fungsi, yaitu fungsi f. Kemudian pada start x value, isi titik x sebagai batas awal, yaitu 1. Dan pada end value, kita isi titik x sebagai batas akhir, yaitu 2. Kemudian kita klik enter, maka akan muncul pada gambar berikut ini, di mana A sama dengan 8. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai pemanfaatan GeoGebra. Jika saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di lain video.